Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa addabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-13 insyaallah. Kemudian salawat berserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu kaidah furu'iyah, ya kaidah cabang yang berbunyi la yajuzu li ahadin ay yatasarrafa fi milkil ghairi bila iznihi. Ya, seseorang tidak diizinkan untuk melakukan tindakan hukum atau menggunakan milik orang lain tanpa seizin orang tersebut. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Makna kaidah kita sebutkan terlebih dahulu apa bunyi kaidahnya. La yajuzu li ahadin ay yatasarrafa fi milkil ghairi bila iznihi. Seseorang tidak diizinkan menggunakan milik orang lain atau melakukan tindakan hukum terhadap milik orang lain tanpa seizinnya. Ya, di sini kaitannya ada milik orang lain. Jadi sebelum kita membahas kaidah ini, kita maknai dulu, kita pahami dulu apa itu kepemilikan tersebut. Ya, Syekh Muhammad Mustafa Al-Salabi mendefinisikan kepemilikan dengan ikhtisasun bisyai'i yamna' al-ghayra anhu wa yumkin sahibuhu min at-tasarruf fihi ibtida'an illa limani'in syar'iyyin. Pengkhususan sesuatu yang membuat orang lain terhalang terhadapnya dan memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya kecuali ada larangan syariat. Jadi, ketika sesuatu sudah merupakan kepemilikan bagi seseorang, maka sesuatu itu merupakan hak khusus bagi dia. Ya, dan hak khusus tersebut membuat orang lain terhalang untuk berinteraksi terhadap harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya. Ya, jadi yang berhak untuk melakukan tasarruf terhadap harta tersebut yaitu pemiliknya. Oke. Dan di sini ada kata-kata izin. Jadi seseorang tidak diizinkan menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Nah, kalau dilihat di pembahasan fikih, izin tersebut bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, izin dari pemilik harta. Ya, bisa dengan cara taukil, perwakilan. Ya, ketika si A mewakilkan kepada si B untuk menjualkan barangnya, berarti di sana ada izin dari pemilik harta untuk memberikan hak tasarruf kepada orang lain. Atau perwalian, ya. Perwalian ini ketika misalnya ketika anak kecil tidak bisa berinteraksi terhadap harta miliknya sendiri, maka walinya boleh mewakilkan dia untuk berinteraksi dengan hartanya. Begitu juga dengan wasiat, ya. Ini bentuk izin yang pertama, yaitu izin dari pemilik harta. Bentuk izin yang kedua itu izin dari syara'. Izin dari syara' ini bisa dalam bentuk izin dari syara' untuk mengambil harta yang digadaikan ketika orang yang menggadaikannya tidak sanggup membayar hutangnya jika hutang tersebut sudah jatuh tempo. Begitu juga izin dari syara' atau izin dari agama kepada pengadilan untuk menyita harta muflis, orang yang bangkrut ketika hutangnya tersebut sudah jatuh waktu tempo dan dia tidak bisa membayarnya dan harta yang dia miliki tidak mencukupi untuk membayarkan hutangnya. Itu salah satu bentuk izin dari syara'. Ya. Yang ketiga izin urfi, ya, izin yang itu bersifat uruf, kebiasaan. Ya. Contohnya anak kos-kosan yang
berada dalam satu kosan dan dia mengetahui bahwasanya temannya ini mengizinkan dia untuk mengambil misalnya makanannya, ya, dan itu sudah merupakan kebiasaan bagi mereka untuk saling mengambil, saling menggunakan, itu dibolehkan. Ya, jadi setelah kita memahami apa itu arti kepemilikan dan juga makna izin di sini nih, kaedahnya bisa kita pahami secara umum yaitu la yajuzu li ahadin ay la yahillu lahu wa la yasihu minhu ay yatasarrafa tasarrufan fi'liyan fi milkil ghairi sawa'un kana khasan aw mushtarikan bila iznihi sabiqan aw ijazatahu lahiqan. Seseorang tidak dibolehkan atau tidak halal baginya dan tidak sah baginya untuk melakukan tindakan hukum secara langsung terhadap kepemilikan orang lain, ya. Baik kepemilikan tersebut bagi orang tersebut berbentuk kepemilikan khusus, maksudnya kepemilikan khusus ini dia sendiri yang memiliki harta tersebut, atau kepemilikan berserikat. Berserikat ini maksudnya dalam satu harta ada beberapa orang yang ikut serta memiliki harta tersebut tanpa izin darinya terlebih dahulu atau ada izin yang datang kemudian. Ya, jadi di sini nih ada kata-kata la yahillu. Berarti kalau la yahillu berarti hukumnya haram. Ya, jadi seseorang tidak boleh atau haram baginya untuk melakukan tindakan hukum atau untuk mentransaksikan milik orang lain. Ya, baik milik orang lain itu sifatnya milik pribadi dia, khusus bagi dia, atau harta tersebut misalnya sebuah gedung ini ya. Gedung ini dalam kepemilikan gedung ini ada dua orang berserikat di sana, si A dan si B, ya. Berserikat memiliki gedung tersebut. Maka si A tidak boleh menjual gedung tersebut tanpa izin ini si B, ya. Nah, dan itu hukumnya haram bagi dia gitu. Oke. Kaidah ini merupakan penerapan dari maqasid syariah, ya, tujuan dari persyariatan hukum, yaitu dalam rangka menjaga harta, hifzu al-mal, ya, sebagaimana yang sudah dipelajari dalam usul fiqh, ya, bahwasanya tujuan dari pensyariatan hukum yang ditemukan oleh ulama secara istiqra, ya, bahwasanya istiqra atau pembacaan terhadap teks-teks syariat Al-Quran dan Sunnah diketahui bahwasanya tujuan persyariatan hukum itu yaitu kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia dan akhirat, dan itu mencakup penjagaan terhadap 5 hal. Hifzuddin, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, hifzun nafs, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, hifzun nasal, penjagaan terhadap keturunan. Yang keempat, hifzul mal, penjagaan terhadap harta. Dan yang terakhir, hifzul akal, penjagaan terhadap akal. Jadi, penjagaan terhadap harta ini merupakan salah satu tujuan dari persyariatan hukum Islam. Ya. Jadi, adanya kaidah ini, lahirnya kaidah ini, ya, dan tentunya juga kaidah ini lahir dari pemahaman atau interpretasi terhadap dalil-dalil syariat, dan ini juga merupakan penerapan dari tujuan persyariatan hukum Islam itu sendiri. Makna kaidah secara umum, ya, juga sini dijelaskan menggunakan milik orang lain itu bisa dalam dua bentuk. Ya, bentuk yang pertama itu tasarruf atau tindakan dalam bentuk fi'li, perbuatan. Ya. Nah, tindakan terhadap harta orang lain dalam bentuk perbuatan sama artinya dengan istihlak atau menghabiskan milik orang lain. Ya. Ini bisa berbentuk mengambil langsung barang orang lain atau memberikannya kepada orang lain. Ya. Dengan ini, orang yang bertindak terhadap harta orang lain ini sama artinya dengan pencuri, dan dia harus mengembalikan barang tersebut atau menjamin kerusakan yang ditimbulkan kemudian, ya, ketika barang tersebut rusak. Ya. Yang kedua, tasarruf atau tindakan terhadap harta orang lain dalam bentuk qauli, perkataan, seperti akad yang dilakukan terhadap hak milik orang lain. Contohnya akad jual beli, ijarah, hibah, ya, dan lain-lain. Akad yang dilakukan terhadap hak milik orang lain ini dinamakan dengan akad fuduli. Ya. Jadi bagaimana hukumnya dalam fikih, ya, ketika seorang
mengakadkan harta orang lain terhadap orang lain, maka akad tersebut tidak sah kecuali dapat izin dari pemilik harta. Dalil kaidah ini sebenarnya banyak dalil-dalil syariat yang berbicara tentang pengharaman menggunakan harta milik orang lain. Dan di sini diambilkan yang satu dalil dari Al-Quran dan satu dari hadis. Ya, dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya. Karena kita melakukan tindakan hukum atau menggunakan harta orang lain dan itu tidak dengan seizin syarak dan itu dilarang oleh syarak, sama artinya dengan memakan harta orang lain dengan cara batil. Batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dalilnya dari hadis itu, la yahillu malu mri'in illa bi thaybi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Kita lanjut ke penerapan kaidah. Ya, sebenarnya untuk penerapan kaidah ini banyak ya, dan itu juga sudah didiskusikan di kelompoknya. Nah, sini ada disebutkan beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, larangan menggali sumur di tanah milik orang lain. Ya. Dan hasil dari galian ini ketika timbul kerusakan, berarti dia harus menjaminnya, berikan jaminan terhadap kerusakan tersebut. Yang kedua, larangan menanam pohon di lahan orang lain. Ya. Karena apa? Karena lahan atau tanah tersebut merupakan milik orang lain. Terus juga menjual harta perkongsian atau perserikatan. Harta yang berserikat beberapa orang dalam kepemilikannya, maka salah satu pemiliknya tidak boleh menjual harta tersebut kecuali ada izin dari pemilik yang lain. Sebagaimana tadi dicontohkan, misalnya si A dan si B itu berserikat dalam memiliki sebuah gedung atau ruko. Si A itu tidak diizinkan atau tidak boleh baginya menjual ruko tersebut tanpa izin dari orang yang berserikat dengannya, si B. Ya. Kalaupun dia ingin menjual harta, maka di sana ada hak syuf'ah namanya. Hak syuf'ah ini dia harus lebih mengutamakan syarikatnya untuk membeli harta tersebut. Ya. Atau membeli saham yang saham 50%-nya. Karena ketika dua orang berserikat dalam kepemilikan harta, berarti kepemilikan mereka 50% terhadap harta tersebut. Terus juga penerapan kaidah, ya. Ini disebutkan juga kaidah yang sama maknanya, yaitu la yajuzu li ahadin ay ya'khudha mala ahadin bila sababin syar'iyyin. Ya, tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i. Ya, ini dicontohkan yaitu apa? Pengadilan boleh menyita harta orang yang muflis atau orang yang bangkrut untuk melunasi hutangnya yang jatuh tempo pembayaran dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Ya, misalnya si A berhutang kepada si B. Ternyata si A hutang tersebut tidak mampu dibayar oleh si A. Ya, dan hutang tersebut sudah jatuh tempo, maka si B bisa mengajukan ke pengadilan untuk apa? Untuk menyita harta si A tersebut. Ya. Dan setelah pengadilan menyita hartanya, harta tersebut boleh dibayarkan kepada si B dan si B sudah sah menggunakan harta tersebut. Oke. Demikianlah penjelasan tentang kaidah la yajuzu li ahadin yatasarrufa fi milkil ghairi ini bila iznihi, dan ini merupakan kaidah yang banyak dipakai dalam fikih muamalah, ya, dalam interaksi muamalah sesama, dan itu sudah dikaji dalam mata kuliah tersendiri yaitu fikih muamalah. Silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca bagaimana penerapannya dalam fikih muamalah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup penjelasan dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.